Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Pada Pilkada DKI kali ini itu banyak sekali dinamika yang terjadi ya. Salah satunya adalah tidak masuknya Anies Baswedan dalam kompetisi Pilkada DKI di 2024. Nah, yang menariknya di sini adalah para pendukung Anies bisa dikatakan adalah menurut survei adalah yang tertinggi pemilihnya gitu. Sedangkan beliau sendiri tidak masuk. Nah, hal ini berusaha dimanfaatkan oleh mereka eee, para calon-calon gubernur untuk memanfaatkan, pendukung Anies ini agar berpihak kepadanya gitu. Nah, yang menariknya di sini adalah salah satu, partai yang mendukung Anies pada Pilpres kemarin yaitu Partai Umat menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan. Apakah ini salah satu indikasi bahwa Anies Baswedan akan mendukung Pramono Anung? Nah, tentu saja menarik gitu, mendengar dari sosok yang begitu dekat dengan para pendukung Anies dan juga Anies itu sendiri, yaitu, Bung Ges Khalifah. Nah, apakah di sini Bung Ges Khalifah akan menyatakan juga dukungan untuk, Pramono Anung? Mari kita dengar, podcast berikut ini. Musuhnya nggak ada bagaimana, Bos? Ya saya tidak melihat di tiga orang itu, orang rekam jejaknya, misalkan yang Ridwan Kamil rekam jejaknya aja, dia maju dengan cara seperti itu kok. Ridwan Kamil, Ya. dia datang dengan proses pembegalan. Dia datang dengan proses pembegalan partai. Rano Karno, Selama ini ke Pramono Anung kan di Jokowi. Apa yang dia lakukan terhadap ketidakbenaran selama ini? Apa suara dia selama ini? Bahkan terhadap kejadian terhadap partainya dia sendiri. Apa suaranya? Bagaimana dia mau bersikap kepada rakyat sementara ketika partai-partai itu diborong hingga akhirnya PDIP tidak bisa bergerak, kan dia juga nggak bersuara. suara ke dalam partainya kali. Iya. Ya artinya bahwa dia safety player gitu. Apalagi nanti kita harapkan untuk berpihak kepada rakyat bawah yang pada saat itu nanti berhadapan dengan kepentingan oligarki. Saya nggak mampu membayangkannya gimana jadi kan dia akan bersikap sebagaimana Anies bersikap ketika kasus reklamasi. Ketika partainya mengalami seperti itu aja dia diam. Iya kan? Oke. Pada saat RUU Pilkada juga nggak ada komentarnya tuh. Ketika mau dilakukan perubahan. Oke. Safety player dan tidak terlihat standing positionnya ketika ada situasi yang sangat kritikal. Jadi kalau sekarang banyak orang ingin melakukan perlawanan dengan apa sih? Sebenarnya bukan gerakan ya, itu reaksi ya. Kalau gerakan kan sudah dikapitalisasi, ini kan enggak ya, reaksi spontan aja. Dengan mencoblos tiga-tiganya, saya kira wajar aja lah. Karena memang partai memang harus dihukum dengan perilakunya. Nah cara kita kan nggak punya instrumen menghukum partai selainnya tidak memilih calon yang mereka sodorkan tanpa dan yang tidak sesuai dengan aspirasi kita. Ide yang sekarang sedang di dalam public discourse itu coblos tiga-tiganya itu sebenarnya reaksi atas situasi. Reaksi dari masyarakat terutama pendukung Anies juga pendukung Ahok. Ya, itulah tadi komentar dari Bung Ges Khalifah yang menyebutkan salah satunya adalah dia tidak menemukan alasan sedikit pun kenapa anak-anak Abah ini memilih untuk mendukung Pramono Anung gitu. Karena memang bisa dikatakan sosok ini adalah sosok yang tidak pernah terdengar. Dia juga tidak bisa menjadi seseorang pembeda gitu atau sesuatu yang bisa memperjuangkan hal atau sesuatu bahkan untuk partainya sendiri. Nah, hal ini bisa menjadi suatu blunder andaikan memang anak Abah ini pada akhirnya memilih Pramono Anung dengan alasan tidak memilih RK karena
menjadi salah satu pihak yang membuat Anies Baswedan ini tidak bisa mencalonkan diri. Karena memang Pramono Anung ini, seperti dikatakan oleh Nika Salifah ini begitu dekat dengan kekuasaan ya, dengan oligarki, sehingga khawatirnya apa yang disampaikan oleh masyarakat dan itu bertentangan dengan kekuasaan, maka Pramono Anung juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang Pramono ini dikenal sebagai seorang politikus yang bermain dengan cara aman, yaitu safety player. Nah begitulah penyampaian yang diucapkan oleh G. Salifah, seseorang yang bisa dikatakan penyambung lidah antara Anies Baswedan dan para anak abah. Apakah saudara semua setuju dengan apa yang G. Salifah? Atau mungkin ada alasan sendiri kenapa tetap memilih Pramono Anung atau Ridwan Kamil? Nah, tuliskan di kolom komentar ya. Ada yang project sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.